Blangkon, bincang langsung konsumen. Podcast seru, ngobrol soal konsumen. Halo Sobat Blangkon, masih bersama Lembaga Konsumen Yogyakarta, bekerja sama dengan SSAJ & Associate untuk mengedukasi perihal kesadaran dan perlindungan konsumen. Jangan lupa untuk follow, nyalakan notifikasi, serta beri ratingmu untuk podcast Blangkon di Spotify dan Google Podcast. Follow juga Instagram, Facebook, fanpage, TikTok, Twitter di @lembaga-konsumen Yogyakarta, dan follow juga IG @ssaj_associate. Di episode kali ini, kami akan membahas topik konsumen dengan judul Cermat Membeli Rumah di Yogyakarta. Ya, dalam beberapa tahun belakangan, Yogyakarta menjadi daerah hunian yang semakin menarik minat masyarakat. Namun, keputusan membeli hunian di kota ini juga menuntut kejelian konsumen. Mengapa konsumen perlu cermat saat akan membeli rumah di Yogyakarta? Yuk, kita simak penjelasan berikut ini. Saat Indonesia mulai parah-parahnya dilanda COVID-19 tahun 2020 kemarin, tidak sedikit konsumen yang ternyata berminat membeli rumah di luar Jakarta. Survei yang dilakukan situs rumah.com ke 1078 responden di seluruh Indonesia menunjukkan hal tersebut. Hasil survei yang dilakukan Juli hingga Desember 2020 itu menyimpulkan bahwa minat responden untuk membeli rumah di luar Jakarta kian meningkat. Lebih dari seperempat responden juga menyebutkan Yogyakarta sebagai daerah yang mereka minati untuk membeli rumah. Konsumen pun tidak hanya berminat membeli rumah baru. Menurut laporan perusahaan pengelola jual beli rumah 99 Group, indeks harga penjualan rumah bekas di Yogyakarta bahkan sempat mencatat kenaikan tertinggi di Indonesia. Antara April 2021 hingga April 2022, penjualan rumah bekas di kota pelajar ini meningkat 8,6%. Sementara peningkatan penjualan rumah bekas kota-kota besar lain di Jawa tidak sampai 5% di periode yang sama. Tingginya minat konsumen untuk membeli rumah di Yogyakarta tentunya juga diikuti oleh ketatnya persaingan antar pengembang dan agen properti di kota ini. Mereka kemudian berlomba-lomba menawarkan properti dengan berbagai janji, kemudahan, dan beragam keunggulan fasilitas. Namun, dari sinilah muncul berbagai persoalan yang akhirnya merugikan konsumen. Apakah kalian pernah mendengar keluhan orang ketika sudah membeli rumah? Mungkin juga teman atau saudara kalian sendiri pernah mengalaminya. Menurut laporan akhir tahun Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN tahun 2020, tercatat pengaduan terkait sektor perumahan menempati urutan ketiga teratas dari berbagai pengaduan yang diterima lembaga tersebut. Tahun 2022, masih menurut data BPKN, pengaduan terkait kasus perumahan itu baru diselesaikan 2/3 saja. Artinya, masih banyak pengaduan konsumen terkait dengan perumahan belum jelas penyelesaiannya. Lalu, apa saja sih masalah-masalah yang diadukan oleh konsumen perumahan ini? Masalah mereka beragam, mulai dari fasilitas umum, fasilitas khusus, kondisi fisik bangunan, hingga bangunan yang mangkrak atau bahkan ketidakjelasan legalitas tanah dan bangunan. Contohnya, kalian bisa saja menemukan kenyataan bahwa perumahan yang sudah dibeli ternyata mempunyai akses jalan terlalu sempit, tidak sesuai dengan gambar yang dijanjikan. Kalian juga bisa kecewa karena rumah yang sudah terlanjur dibeli mengalami keretakan hanya dalam beberapa bulan.
Bahkan, ada juga konsumen yang sudah membayar lunas rumah, tetapi pembangunannya tidak kunjung diselesaikan. Kalaupun selesai, ada juga konsumen yang masih berhadapan dengan masalah tentang ketidakjelasan sertifikat rumah mereka. Ya, persoalan perumahan rupanya tidak serta-merta dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Nah, untuk kalian semua yang berencana membeli rumah di Yogyakarta, alangkah baiknya jika kalian juga mengetahui kiat-kiat membeli rumah sebelum nanti terkena masalah. Lalu, bagaimana tips dan triknya? Simak penjelasan di podcast Blangkon berikutnya. Saya Miftahul Diva dan segenap kru Lembaga Konsumen Yogyakarta beserta SSAJ and Associate pamit dulu ya. Bye! Terima kasih telah mendengarkan Blangkon, bincang langsung konsumen. Nantikan episode selanjutnya.